warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, Islam, sehat dan berbagai kenikmatan yang lainnya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Dan sholawat serta salam tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya menjadi pengikutnya yang setia dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu adalah keturunan Bani Quraisy, keturunan suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang sangat disegani, yang sangat dihormati di kota Mekah. Dan Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Bani Hashim. Keturunan dari Bani Hashim. Nah, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya pada saat itu. Nah, ketika diasuh oleh pamannya memberi amanah bahwa Nabi Muhammad itu diamanahi untuk memberikan air kepada orang-orang yang datang ke Ka'bah. Orang-orang yang datang ke Ka'bah pada saat itu untuk memuja berhala, untuk menyembah berhala. Nah, pada saat itulah Nabi Muhammad memberikan air kepada mereka semua. Walaupun Nabi Muhammad memberikan air kepada mereka semua yang datang ke Ka'bah untuk menyembah berhala, tapi Nabi Muhammad itu sama sekali tidak pernah melakukan pemujaan tersebut, apa yang telah mereka lakukan. Nah, Nabi Muhammad menjelang usianya yang ke-40 tahun, akhirnya Nabi Muhammad beruzlah karena Nabi Muhammad itu merasa resah, gelisah dengan apa yang telah mereka lakukan. Akhirnya Nabi Muhammad beruzlah atau bertafakur. Tafakurnya di Gua Hiro. Gua Hiro itu di mana? Gua Hiro itu letaknya di atas gunung di atas bukit Jabal Nur. Nah, di atas bukit Jabal Nur itu Nabi Muhammad bertafakur. Bertafakur yaitu untuk mengasingkan diri dari orang-orang, dari keramaian duniawi, agar Nabi Muhammad itu lebih dekat lagi kepada Allah, agar hatinya itu lebih suci lagi, lebih bersih lagi, dan agar Nabi Muhammad itu mendapatkan jalan keluar untuk orang-orang yang menyembah berhala. Nah, jalan keluar untuk orang-orang yang menyembah berhala agar mereka itu bisa menyembah Allah, bukan menyembah berhala. Nah, pada saat itulah Nabi Muhammad beruzlah. Nah, ibadah yang dilakukan selama beberapa malam untuk meninggalkan dosa dan hati kita agar bersih, melaksanakan ibadah kepada Allah, itulah yang dimaksud dengan tahanus. Nah, tahanus itu melakukan ibadah dan meninggalkan dosa agar hati kita itu lebih tenang, lebih bersih. Nah, selama di Gua Hiro, Nabi Muhammad itu membawa perbekalan sendiri, agar Nabi Muhammad di Gua Hiro lebih lama lagi membawa bekal yang lebih banyak lagi. Dan ketika bekalnya habis, bagaimana? Nabi Muhammad turun dari Gua Hiro. Setelah turun, pulang ke rumahnya untuk ambil bekal. Setelah ambil bekal, naik lagi ke Gua Hiro. Nah, pada saat itulah Nabi Muhammad melaksanakan uzlah atau bertafakur, memikirkan bagaimana agar orang-orang Mekah itu tidak lagi menyembah berhala. Dan pada saat itulah Nabi Muhammad pada saat bulan Ramadan Nabi Muhammad itu lebih full 30 hari penuh Nabi Muhammad di Gua Hiro. Di Gua Hiro 30 hari full. Nah, pada saat itulah agar sampai 30 hari itu perbekalannya cukup, Nabi Muhammad membawa perbekalan yang telah disiapkan oleh Khadijah, sang istrinya. Nah, Nabi Muhammad membawa tepung, membawa air, dan banyak lagi perbekalan yang lainnya. Tidak hanya untuk bekal Muhammad sendiri, tetapi untuk orang fakir miskin yang telah ditemuinya, Nabi Muhammad akan memberinya. Nah, pada saat itulah Nabi Muhammad melaksanakan uzlah dengan tenang. Nah, pada saat malam 17 Ramadan, disitulah turunnya wahyu yang pertama kali,
yaitu Nabi Jibril, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang. Siapa Malaikat Jibril itu? Malaikat Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah. Ya, menyampaikan wahyu dari Allah. Malaikat Jibril datang di Gua Hira itu. Ketika Malaikat Jibril datang, guanya itu bercahaya. Guanya ini gambaran saja ya. Guanya bercahaya dan Nabi Muhammad itu merasa buta karena semuanya itu dikelilingi oleh cahaya. Kesana cahaya, kesini cahaya, semuanya cahaya. Akhirnya Nabi Muhammad itu merasa buta karena guanya itu sangat bercahaya, dipenuhi oleh cahaya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad pada saat itu Malaikat Jibril itu mendekap Nabi Muhammad, merangkulnya dengan kencang dan akhirnya melepaskan lagi. Kata Malaikat Jibril, "Iqra." Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Nah, akhirnya Nabi Muhammad dirangkul lagi dengan sangat kencang dan akhirnya dilepaskan lagi. "Iqra." Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Untuk yang ketiga kalinya, Malaikat Jibril mendekapnya sangat kencang sampai Nabi Muhammad itu susah untuk bernafas. Dan Nabi Muhammad menjawab hal yang sama, "Saya tidak bisa membaca." Nah, pada saat itulah akhirnya Malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad untuk membaca surat Al-Alaq. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. "Khalaqal insana min 'alaq." Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. "Iqra wa rabbukal akram." Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. "Allazi 'allama bil qalam." Yang telah mengajarkan dengan pena. "'Allamal insana ma lam ya'lam." Dia telah mengajarkan apa yang tidak manusia ketahui. Nah, disitulah setelah turun surat Al-Alaq ayat 1-5, akhirnya Nabi Muhammad langsung pulang ke rumahnya. Turun dari Gua Hira, pulang ke rumahnya dan menemui Khadijah. Nabi Muhammad itu sangat gemetar, badannya ketakutan. Dan Khadijah pun bingung, ada apa ya dengan suamiku? Akhirnya Nabi Muhammad meminta pada Khadijah untuk selimutilah aku. Tanpa bertanya panjang lebar, Khadijah pun akhirnya menyelimuti Nabi Muhammad. Nah, ini gambarannya ya. Nah, Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad. Setelah diselimuti, akhirnya beberapa saat kemudian akhirnya Nabi Muhammad merasa tenang. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah merasa tenang, akhirnya Nabi Muhammad menceritakan semuanya yang telah terjadi di Gua Hira. Nah, ketika sudah menceritakan, akhirnya sang istri memberikan jalan keluar agar Nabi Muhammad itu merasa lega, merasa tahu apa sih yang sudah dialaminya itu. Akhirnya memberikan saran Khadijah kepada Nabi Muhammad, "Bagaimana kalau kita menemui Waraqah bin Naufal?" "Baiklah," kata Muhammad. Waraqah bin Naufal itu siapa? Waraqah bin Naufal itu adalah paman dari Khadijah. Beliau paham tentang isi dari kitab Taurat dan Injil. Nah, ini setelah bertemu dengan Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal itu seorang yang buta. Walaupun buta, beliau itu sangat paham sekali tentang penafsiran yang telah Muhammad alami selama di Gua Hira. Nah, Waraqah bin Naufal berkata, "Sesungguhnya engkau akan menjadi seorang rasul dan engkau akan dimusuhi, akan dianggap sebagai penipu, akan dimusuhi oleh umatmu, akan dijauhi, bahkan akan diusir oleh umatmu." Nah, akhirnya apa? Akhirnya Waraqah bin Naufal melanjutkan, "Sesungguhnya seandainya ketika saya masih hidup pada zaman itu, sayalah yang akan membelamu." Nah, itulah wahyu yang pertama kali turun pada Nabi Muhammad.
Akhirnya Nabi Muhammad pulang bersama Khadijah. Nah, setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya Nabi Muhammad berharap agar menerima perintah yang selanjutnya. Perintah yang selanjutnya itu harus bagaimana ketika sudah menerima wahyu yang pertama, terus bagaimana. Nah, akhirnya Nabi Muhammad itu merasa sedih, merasa cemas, bahkan mulai ragu dengan apa yang telah dialaminya itu. Nah, masa kekosongan wahyu itu disebut fatratul wahyi, masa kekosongan wahyu. Disitulah beberapa lama masa berselangnya wahyu. Beberapa lama Nabi Muhammad itu tidak menerima wahyu. Akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi ke Gua Hira untuk menyendiri. Kembali ke Gua Hira, Nabi Muhammad itu agar lebih dekat lagi sama Allah, agar Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu yang selanjutnya itu harus seperti apa, harus bagaimana. Nah, akhirnya pada saat itulah ada suara yang gemuruh dari langit. Suara yang gemuruh dari langit itu suaranya itu sangat kencang sekali. Nah, pada saat itulah suaranya berkata, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad bingung, siapa yang berkata ya? "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad sangat ketakutan, sangat gemetar, dan akhirnya kembali lagi ke rumah. Bahkan Nabi Muhammad itu lebih gemetar lebih ketakutan dari yang pertama kali. Dan akhirnya Nabi Muhammad sampai ke rumah dan meminta Khadijah untuk menyelimuti lagi. Nah, setelah diselimuti, akhirnya apa? Akhirnya turunlah selanjutnya. Yang tadi, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Terus turun lagi wahyu yang kedua, yaitu Malaikat Jibril membacakan surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yang artinya, "Hai orang-orang yang berselimut." Yang berselimut itu siapa? Nabi Muhammad. "Bangunlah, lalu berikanlah peringatan kepada umatmu, dan agungkanlah Tuhanmu, dan berikanlah peringatan, dan bersihkanlah pakaianmu dan perbuatan dosa. Tinggalkanlah, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan niat untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak lagi. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabarlah." Itulah ayat Al-Mudaththir, surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan demikian akhirnya apa? Nabi Muhammad menerima wahyu yang kedua kali. Nah, dengan turunnya surat Al-Mudaththir itu akhirnya mulailah Nabi Muhammad untuk bangun atau untuk berdakwah, mulai berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, demikianlah cerita dari Ustadzah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.